Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah teori ekonomi mikro. Kita akan membahas beberapa soal dalam bab teori permintaan dan penawaran. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, dengan saya Sofyan Asharinur yang akan mencoba mendampingi kalian semua dalam membahas beberapa soal-soal ekonomi mikro di setiap bab. Terutama kali ini kita akan membahas tentang teori permintaan dan penawaran. Kita akan mencoba membahas permasalahan-permasalahan yang kita kaitkan dengan keadaan real di sekitar kita, dan kita coba analisis itu menggunakan teori permintaan dan penawaran. Bagaimana solusinya, bagaimana kita menghitungnya, kita akan mencoba membahas bersama-sama. Baik, kali ini kita awali dengan soal pertama. Nah, soal pertama ini saya bacakan dahulu. Parto memiliki sebuah usaha Thai tea di daerah Sleman. Ketika musim panas seperti ini penjualannya tinggi. Namun ketika akhir tahun musim hujan tiba dan pembeli berkurang drastis. Apa yang terjadi pada kurva penawaran dan permintaan Thai tea? Buatlah gambar kurva keseimbangan pasar yang baru. Baik, soal pertama ini adalah soal yang sangat simpel. Kita cuma disuruh untuk menganalisis ketika terjadi sebuah kejadian seperti ini, ketika terjadi sebuah permasalahan yang dialami Parto, apa yang terjadi dengan kurva keseimbangan. Baik, kita tahu bahwasanya setiap pasar, setiap produk itu punya pasar sendiri-sendiri, setiap industri punya pasar sendiri-sendiri, dan pasar itu akan berubah ketika permintaan atau penawarannya berubah. Di pasar itu ada harga keseimbangan, dan harga keseimbangan itu bisa berubah sesuai dengan perubahan yang ada di permintaan dan penawaran. Nah, dalam kasus ini yang perlu kita amati adalah apa yang terjadi dalam permintaan dan penawarannya. Nah, di sini kita bisa garis bawahi satu poin, bahwasanya pembeli berkurang drastis. Di pasar Thai tea ini, pasarnya Parto ini, ada satu kejadian, yaitu pembeli berkurang drastis. Kita lihat, namanya pembeli dia adalah konsumen. Kalau konsumen dia adalah berpengaruh pada permintaan, berarti yang terpengaruh adalah demand, karena dia adalah konsumen. Maka di sini yang berubah adalah demand, kurva demandnya. Baik, kita lihat ke kurvanya. Nah, ini kurva keseimbangan awal, kurva keseimbangan Thai tea awal. Harga keseimbangan ada di E1, kemudian demand ada di D1, supply ada di S1. Awalnya harga keseimbangannya segini. Kemudian karena ada suatu kejadian, yaitu musim hujan, sehingga Thai tea ini mengalami penurunan permintaan. Baik, kita cermati penurunan permintaan. Kalau penurunan permintaan berarti ini kaitannya dengan demand. Namanya permintaan berarti kaitannya dengan demand. Apa yang terjadi dengan demand? Terjadi penurunan. Kita tahu kalau terjadi penurunan pada demand, maka kurva demand bergeser ke kiri. Maka akan terjadi seperti ini. Kurva demand bergeser ke kiri dari D1 ke D2. Nah, ketika kurva demand bergeser, maka harga keseimbangan berubah dari E1 ke E2. Harganya apa yang terjadi? Harganya mengalami penurunan. Kita lihat awalnya di E1, harganya di sini, kemudian turun ke E2 karena kurva demand bergeser ke kiri. Ingat, kalau berkurang itu geser ke kiri, bertambah atau naik itu geser ke kanan. Itu di semua kurva baik demand maupun supply, kalau kurang ke kiri geser, kalau naik ke kanan. Nah, sehingga dalam soal ini cukup mudah kita menganalisisnya. Karena demandnya berkurang, permintaannya berkurang, maka kurva demand bergeser ke kiri. Jadi gambarnya seperti ini, sehingga dapat dijelaskan bahwa permintaan Thai tea turun, maka demand bergeser ke kiri dari D1 ke D2. Pergeseran kurva demand ke kiri mengakibatkan harga keseimbangan turun dari E1 ke E2. Oke, soal pertama sudah teratasi, ini jawabannya. Kita lanjut ke soal kedua.
Sebuah perusahaan pembuat mie kering berhasil menciptakan mesin pembuat mie baru sehingga menggantikan tenaga manusia yang sebelumnya dipakai. Jadi ada sebuah inovasi mesin pembuat mie kering. Karena inovasi tersebut, maka biaya produksi pun menjadi berkurang. Karena biaya semakin murah, maka perusahaan berani meningkatkan jumlah produksinya. Apa yang terjadi pada permintaan dan penawaran mie kering tersebut? Gambarkan kurva equilibriumnya. Baik, poin yang harus kita tangkap adalah apa yang terjadi dengan demand atau supply-nya. Di sini pembahasannya adalah perusahaan pembuat mie kering. Kalau perusahaan membuat mie kering berarti dia adalah produsen. Kalau produsen berarti dia supply, bukan demand. Kalau di soal pertama tadi demand karena yang dibahas adalah pembeli yang berubah, di sini adalah produsen yang berubah, berarti supply yang berubah. Di poin mana perubahannya? Kita lihat perusahaan berani meningkatkan jumlah produksinya. Berarti kalau berani meningkatkan jumlah produksinya berarti produksi mengalami penambahan, supply meningkat. Oke, kita lihat di kurva. Nah, ini kurva awal ada D1 permintaan, di S1 supply, kemudian ada equilibrium E1 titik keseimbangan. Itu titik keseimbangan awal sebelum ada perubahan. Kemudian karena ada inovasi, maka perusahaan meningkatkan produksinya. Meningkatkan produksi berarti supply meningkat. Kalau supply meningkat berarti kurva bergeser ke kanan. Ingat, kalau meningkat ke kanan, kalau turun ke kiri. Kasus di sini adalah meningkat, maka supply bergeser ke kanan dari S1 ke S2. Pergeseran tersebut mengakibatkan harga keseimbangan atau equilibrium berubah dari E1 ke E2 sehingga harga mengalami penurunan lagi. Sehingga bisa dijelaskan bahwasanya penawaran mie kering meningkat sehingga menggeser kurva supply ke kanan dari S1 ke S2. Pergeseran kurva supply ke kanan mengakibatkan harga keseimbangan turun dari E1 ke E2. Sehingga bisa kita dari dua soal ini bisa kita ngambil kesimpulan bahwasanya ketika barang yang beredar itu naik, maka harganya turun. Permintaan tetap, barang beredar tambah, berarti harganya turun. Begitu juga ketika permintaan berkurang padahal barang beredar tetap, harganya juga turun di soal pertama tadi. Baik, soal pertama sudah selesai, kedua sudah terselesaikan. Lanjut ke soal ketiga. Nah, di soal ketiga ini agak berbeda karena di sini ada perubahan dua perubahan. Baik, kita coba lihat. Soalnya adalah menjelang akhir tahun, permintaan terhadap mobil rental di Jogja meningkat sebesar 50% dibanding biasanya. Sementara itu, para pengusaha rental tidak mampu memenuhi permintaan konsumen yang begitu banyak dan hanya sanggup menyediakan tambahan armada sebesar 34%. Apa yang terjadi pada harga mobil rental? Jelaskan dengan kurva. Baik, dalam kasus soal ini kita bisa lihat ada perubahan baik di supply maupun demand. Nah, ini dibahas dua-duanya. Pertama, membahas tentang produsen atau penjual mobil rental, pihak yang menyewakan mobil itu meningkat. Pertama dibahas permintaan meningkat 50%. Kedua, dibahas juga kalau produsen itu juga meningkatkan jumlah armadanya sebesar 34%. Jadi ada dua yang berubah, yaitu terkait permintaan dan juga terkait penawaran. Kita lihat, permintaan meningkat 50%, penawaran meningkat 34%. Berarti dua-duanya berubah, akan tetapi perubahannya lebih besar permintaan daripada penawaran. Apa yang terjadi pada kurva? Kita coba lihat. Ini harga pertama. Ketika permintaan naik, maka kurva demand bergeser ke kanan dari D1 ke D2, 50%. Kemudian supply juga bergeser ke kanan karena meningkat, yaitu dari S1 ke S2. Tapi yang perlu diperhatikan bahwasanya peningkatannya lebih banyak demand daripada supply. Jadi jaraknya lebih banyak di demand daripada supply. Pergeserannya lebih besar demand daripada supply. Terus apa yang terjadi kalau seperti ini? Maka harga keseimbangan berubah dari E1 ke E2. Jadi
harganya naik. Nah, kita lihat permintaan mobil naik 50%, berarti menggeser kurva demand ke kanan dari D1 ke D2. Merespon permintaan yang naik, penawaran juga naik tapi hanya 34%, sehingga tetap menggeser kurva supply ke kanan dari S1 ke S2. Karena pergeseran kurva demand lebih besar dari kurva supply, maka harga keseimbangan naik dari E1 ke E2, jadi harganya naik. Baik, itu soal ketiga. Jadi ada dua pergeseran, demand bergeser ke kanan naik, supply juga bergeser ke kanan naik. Karena demand permintaannya lebih banyak daripada supply-nya, maka harga naik. Walaupun juga sama-sama penawarannya dinaikkan, tapi tidak bisa mengimbangi kenaikan permintaan sehingga harga tetap naik. Baik, soal ketiga sudah, lanjut kita soal keempat. Nah, di soal keempat ini sebelumnya ada sebuah kesalahan di soal pertama. Ini PT-nya sebenarnya satu ya, ini satu PT, ada yaitu PT Dia Bukan Milikku. Nah ini, nah kita coba bahas. PT Dia Bukan Milikku merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi air mineral. Peneliti PT Dia Bukan Milikku menemukan sebuah teknologi pembuat galon air mineral yang lebih ramah lingkungan dengan harga yang lebih murah. Dari semula biaya produksinya per galon 8.000 bisa ditekan menjadi 5.000. Konsekuensinya produksi air mineral perusahaan PT, nah ini sebenarnya Dia Bukan Milikku, satu PT, bertambah dari 50.000 galon menjadi 100.000 galon. Harganya pun berubah dari 10.000 menjadi 15.000. Buatlah persamaan penawarannya. Baik, pertama kenapa yang ditanyakan adalah persamaan penawaran atau fungsi penawaran, karena di sini yang dibahas atau yang berubah adalah terkait produksi atau terkait produsen, sehingga kurva yang dibahas adalah kurva penawaran. Persamaan yang dicari adalah persamaan atau fungsi penawarannya. Untuk mencari fungsi penawaran, kita harus menganalisis atau mencari tahu perubahan harga dan perubahan kuantitas barang yang diproduksi. Baik, saya ulangi, kita harus mencari tahu perubahan harga dan perubahan kuantitas barang yang diproduksi. Nah, di sini kita lihat perubahan harga itu awalnya 10.000 menjadi 15.000. Kemudian perubahan produksi dari 50.000 menjadi 100.000. Nah, ini ada angka juga 8.000, biaya produksi 8.000 menjadi 5.000. Ini tidak usah diperhatikan, ini tidak termasuk di pembahasan karena ini cuma pengantar, sehingga karena intinya karena biayanya produksi turun, maka kemampuan perusahaan untuk memproduksi meningkat dari 50.000 menjadi 100.000. Jadi yang diambil untuk kita bahas, untuk kita hitung itu adalah perubahan harga dan perubahan jumlah barang yang diproduksi. Sehingga kita temukan di sini P1 adalah 10.000, P2 atau harga yang kedua adalah 15.000, kemudian Q1 50.000, kemudian Q2 100.000. Nah, kita ingat fungsi atau persamaan demand dan supply, yaitu P min P1 per P2 min P1, maaf ini P2 min P1 ini P2 min P1 sama dengan Q min Q1 P2 min Q1. Ini rumus fungsi atau persamaannya yang kita pakai untuk mencari persamaan permintaan atau penawaran. Dalam kasus ini adalah fungsi penawaran. Baik, kita masukkan angka-angkanya. Pertama, jadi kita lihat, kita masukkan P min 10.000. 10.000 ini adalah P1 per P2 min P1, di sini P2 15.000, P1 10.000 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1, sehingga diperoleh hasil P min 10.000 per 5.000, hasil pengurangan dari P2 min P1 sama dengan Q min 50.000 per 50.000, hasil pengurangan dari Q2 min Q1. Nah, setelah ini kita kalikan silang. Baik, di sini kita kalikan silang.
Untuk mencari persamaan berarti 50.000 dikali P min 10.000, di sini 5.000 dikali Q min 50.000 kali silang. Sehingga dari hasil kali silang ini kita lihat. Pertama 50.000 kali P ketemunya 50.000 P. Kemudian 50.000 kali 10.000 ketemunya 500 juta. Ini hasil dari kali silang. Kemudian 5.000 dikali Q ketemunya 5.000 Ki, kemudian 5.000 kali min 50.000 ketemunya 250 juta. Sehingga persamaan baru setelah kali silang adalah 50.000 P min 500 juta sama dengan 5.000 Ki min 250 juta. Baik dipahami ya, ini perlu dipahami, ini kali silang. Jadi yang ini dikalikan di sini 50.000 kali P min 10.000, 5.000 kali Ki min 50.000, hasilnya di sini. Nah, kalau sudah dapat persamaan seperti ini, nah ini bisa, setelah ini kita bisa mencari persamaan atau fungsi dua cara. Pertama, fungsi yang kita pakai dengan menggunakan acuan P, kedua bisa juga menggunakan acuan Q, hasilnya sama saja. Nah, pertama kita coba pakai acuan P dulu. Kalau kita pakai acuan P, berarti P nya ini kita sendirikan, P nya kita sendirikan, kemudian ini kita pindah ke sisi seberangnya. Nah, kita coba kalau P nya kita sendirikan. Nah, 50.000 P. Nah, kemudian yang min 500 juta ini kita pindah ke sisi seberang, di sisi kanan. Berarti kalau kita pindah, berarti di sini min menjadi plus. Berarti 5.000 Ki min 250 juta plus 500 juta. Ketemunya 5.000 Ki plus 250 juta. Perlu dipahami 200 plus 250 juta ini berasal dari min 250 juta ditambah 500 juta, karena min 500 juta yang di sini pindah ke sisi kanan, karena pindah dari min menjadi plus, sehingga di sini plus 250 juta. Nah, selanjutnya kalau udah seperti ini, kita P nya ini kita sendirikan, karena di sini kali 50.000 P itu sama dengan 50.000 kali P. Kita pindah ke ruas kanan. Nah, jadinya 50.000 ini 5.000 Ki plus 250 juta masing-masing dibagi 50.000. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini dapat dari mana? 5.000 Ki dibagi 50.000. Karena ini kali, di sini jadi bagi. 5.000 dibagi 50.000 ketemunya 0,1. 0,1 Ki ditambah 5.000 dari hasil 250 juta dibagi 50.000. Sehingga persamaan atau fungsi penawarannya yang pertama pakai acuan P itu adalah P sama dengan 0,1 Ki plus 5.000. Nah, kita bisa cek ini benar atau tidak dari sini. Kita cek apabila P1 sama dengan 10.000. Ini P nya 10.000, Ki nya 50.000, kita cek. Kalau 50.000 ini kita masukkan 0,1 kali 50.000 ditambah 5.000. Nah, 0,1 kali 50.000 itu ketemunya 5.000 ditambah 5.000 sama dengan 10.000. Kita cocokkan, di sini sudah cocok 10.000, berarti persamaan ini benar. Nah, kedua, persamaan juga kita bisa ambil dengan acuan Q. Nah, kalau acuan Q yang kita sendirikan yang Q 5.000 Q kita sendirikan, yang ini kita buang ke kiri, kita pindah ke kiri. Berarti 5.000 Q sama dengan 50.000 P. Ini 50.000 P dari sini min 500 juta plus 250 juta, karena ini pindah ke sini jadi plus 250 juta. Ini yang kanan pindah ke kiri jadi plus 250 juta. Min 500 juta ditambah 250 juta ketemunya minus 250 juta. Kemudian kita sederhanakan, Q-nya kita sendirikan, kemudian 5.000 nya kita pindah ke sini sebagai pembagi, sehingga muncullah ini Q sama dengan 10P. 10P dari mana? Dari 50.000 dibagi 5.000. Oke. Kemudian min 250 juta juga dibagi 5.000 ketemunya 50.000. Sehingga persamaan dari sisi T dari acuan Q itu adalah Q sama dengan 10P min 50.000. Oke, kita coba cek. Kalau 10P min 50.000, P nya itu 10.000. 10 dikali P itu 10 kali 10.000 adalah 100.000 dikurangi 50.000 sama dengan 50.000, berarti sudah cocok.
di sini 50.000, kita masukkan 50.000, berarti ketemu ada fungsi penawaran atau fungsi penawaran dalam soal ini adalah Q sama dengan 10P min 50.000 atau P sama dengan 0,1 Q plus 5.000. Dua-duanya benar, hasilnya sama saja. Berarti kalau yang menjawab pakai P atau Q sama benarnya. Baik, kita lanjut soal selanjutnya. Soal terakhir itu 5. Soal kelima ini ada 2 poin A dan poin B. Pertama kita bahas dari poin A dulu. Oke, soal kelima poin A. Tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan QD sama dengan 10 min 0,6 P dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20 plus 0,4 P. Oke, di sini kita disuruh mencari harga keseimbangan atau equilibrium. Caranya bagaimana? Kita ingat rumus equilibrium QD sama dengan QS. Harga keseimbangan adalah ketika penawaran sama fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan. Penawaran sama dengan permintaan, itu adalah harga keseimbangan. Sehingga equilibrium sama dengan QD sama dengan QS. Kita masukkan fungsinya tadi. Fungsinya QD itu 10 min 0,6 P, kemudian fungsinya QS min 20 plus 0,4 P. Nah, ini pakai persamaan matematika kita coba hitung. Yang sejenis kita pindah ke ruas yang sejenis, kemudian sehingga ini kita pindah min 0, jadi 0,4 P ini kita pindah ke sisi ruas kiri, kemudian 10 kita pindah ke kanan. Hasilnya seperti ini. Min 0,6 P tetap di sini. Min 0,4 P dari mana? Dari 0,4 P pindah ke sisi kiri jadi minus. Awalnya plus, di sini jadi minus. Kemudian 10 pindah ke sini juga jadi minus. Awalnya plus, positif, di sini jadi negatif. Sehingga min 0,6 P min 0,4 P sama dengan min 20 min 10. Sehingga kalau dihitung min 0,6 tambah min 0,4 itu kan 1. Jadi min P atau min 1P sama saja, sama dengan min 30 dari mana? Min 20 min 10, ketemunya min 30. Min P sama dengan min 30, jadi P sama dengan 30. Berarti harga keseimbangannya 30. Kalau harga keseimbangannya 30, jumlah barang keseimbangannya berapa? Jumlah produksi keseimbangannya berapa? Q, kuantitinya berapa? Nah, kita tinggal masukkan ke salah satu fungsi, bisa milih yang fungsi permintaan atau yang penawaran. Kita coba ambil yang fungsi ini 10 min 0,6 P. Sama saja nanti hasilnya mau pakai yang ini atau yang ini. Oke, kita masukkan 10 min 0,6 P. Q sama dengan 10 min 0,6 P. Berarti Q sama dengan 10 min 0,6 kali 30. Q sama dengan 10 min 18. Nah, sehingga Q sama dengan min 8. Oke. Q sama dengan min 8. Oke, sebenarnya tidak masuk akal ya, karena jumlah barang minus, tapi nah inilah soalnya, kita pakai apa adanya saja. Berarti P sama dengan 30, Q min 8. Harga keseimbangannya 30, jumlah atau kuantitas keseimbangannya min 8. Oke, sampai sini. Nah, ini cara untuk menentukan harga dan jumlah barang keseimbangan, P atau Q keseimbangan. Selanjutnya soal kelima yang poin B, ini yang cukup banyak. Ini di soal kita harus perhatikan dengan teliti. Baik, PT Garuda Muda adalah produsen makanan ringan. Setiap bulannya ia mampu memproduksi 13.000 bungkus dengan harga 800. Pada harga tersebut produsen seringkali kehabisan stok karena menurut laporan di lapangan terdapat kelebihan permintaan konsumen sebesar 3.000 bungkus. Untuk itu mereka menambah produksi hingga mencapai 18.000 bungkus per bulan dengan menaikkan harga menjadi 1.000. Namun sayangnya ketika dinaikkan harganya, permintaan konsumen justru menjadi 12.000 per bungkus saja. Pertanyaannya, buatlah fungsi penawaran dan permintaannya. Tentukan titik keseimbangan dan gambarkan kurvanya. Nah, di sini kita disuruh mencari fungsi penawaran dan fungsi permintaan, oke ya. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Sehingga kita harus cari tahu P permintaan berapa,
perubahannya berapa, Q permintaan berapa, perubahannya berapa. Oke, kita coba cari tahu dari permintaan dulu, sisi permintaan. Kita cari tahu P1 dan P2, kemudian Q1 dan Q2 dari permintaan. Oke, kita lihat di sini harga pertama atau P1 adalah 800. Kemudian harga kedua adalah 1000. Oke, ini sama di permintaan atau penawaran, harganya 800 pertama, kemudian naik menjadi 1000. Yang beda adalah di kuantitasnya. Ketika harganya 800, permintaannya berapa? Oke, kita lihat ketika harganya 800 itu permintaannya, kita lihat mampu memproduksi 13.000, tetapi permintaan konsumen kurang 3.000. Jadi produksinya 13.000, ternyata masih ada permintaan yang belum terapresiasi, yaitu 3.000 bungkus. Ada yang permintaan yang belum tercapai 3.000 bungkus, sehingga kita harus cermat di sini bahwasanya ketika harga 800 jumlah permintaannya adalah 13.000 ditambah 3.000, yaitu 16.000. Kenapa kok 16.000? Karena produksinya 13.000 tapi masih kurang 3.000 permintaannya, sehingga aslinya permintaan itu adalah 16.000. Oke, jadi ketika harga 800 permintaan adalah 16.000. Kemudian ketika 1000, harganya 1000, kita coba lihat di sini, kita perhatikan ketika harga 1000, nah ini permintaan konsumen menjadi 12.000 bungkus saja. Nah, ini kita perlu perhatikan, ini 12.000 permintaannya. Jadi ketika harga 1000 permintaannya 12.000. 18.000 ini bukan permintaan ya, ini penawaran. Berarti yang kita pakai untuk fungsi permintaan adalah 12.000. Berarti di fungsi permintaan adalah P1 800, P2 1000, Q1 16.000, Q2 12.000. Nah, kemudian kalau penawarannya mana yang kita pakai? Oke. Untuk penawarannya kita cermati, harganya sama, P1 800, P2 1000. Beda di kuantitasnya. Ketika 800 memproduksinya 13.000, kemudian ketika harga 1000 produksinya 18.000. Sehingga jadilah fungsi permintaan ini. Ini P1 800, P2 1000, Q1 16.000, Q2 12.000. Ini fungsi permintaannya. Kita masukkan ke rumusnya, P min P1, P2 min P1, Q min Q1, Q2 min Q1. Baik, sehingga kita masukkan di P min 800 per 1000 dikurangi 800 sama dengan Q min 16.000 per 12.000 min 16.000. Ini sudah tahu dari mana? Ini dari sini kita masukkan sesuai rumus. Nah, sehingga muncul P min 800 per 200 sama dengan Q min 16.000 per min 4.000. Ini kita kalikan silang, sehingga min 4.000 kali P min 800 ini kali silang sama dengan 200 kali Q min 16.000, sehingga min 4.000 P plus 3.200.000 sama dengan 200 Q min 3.200.000. Bagi yang belum paham coba dicermati lagi, nanti lama-lama paham. Oke. Nah, sehingga dari sini kita sudah dapat persamaannya. Nah, kalau sudah dapat persamaannya seperti ini, kita bisa pakai dua cara yang seperti awal tadi. Kita bisa pakai acuan P atau pakai acuan Q. Nah, pertama coba kita pakai acuan P. Min 4.000 P sama dengan 200 Q min 6.400. Nah, ini seperti yang tadi kita pindah ruaskan. P nya kita sendirikan. Kalau kita pakai acuan P berarti P nya kita sendirikan. Jadinya seperti ini, min 4.000 P sama dengan 200 Q min 6.400. Nah, sehingga P sama dengan min 0,05 Q plus 1.600. Dari mana ini? Nah, 200 bagi min 4.000 ketemunya min 0,05. 6.400 bagi min 4.000, min 6.400 dibagi min 4.000, jadi ketemunya plus 1.600. Berarti fungsi pertama dari acuan P, fungsi permintaan menggunakan acuan P, ketemunya min 0,05 Q plus 1.600. Kalau pakai acuan Q berarti Q nya yang disendirikan. Jadi 200 Q sama dengan min 4.000 P ditambah 6.400
Jadi Q sama dengan min 20P ditambah 32.000. Nah ini fungsinya, bisa pakai Q atau P, ini sama saja. Nah kita sudah nemu fungsi permintaannya, lanjut ke fungsi penawaran. Di fungsi penawaran yang kita pakai yang beda adalah Q-nya. Q1 nya 13.000, Q2 nya 18.000. Nah sehingga kita masukkan ke rumus ini, kemudian kita temukan persamaannya seperti ini. Persamaan akhirnya setelah dimasukkan ke rumus adalah 5.000 P min 4 juta sama dengan 200 Q min 2.600.000. Nah ini seperti tadi bisa kita pakai acuan P atau pakai acuan Q, hasilnya ini. Caranya sama, kita ketemu fungsinya dari acuan P adalah P sama dengan 0,04 Q tambah 280, yang Q adalah 25P min 7.000. Oke, sudah ketemu fungsi permintaan, ketemu fungsi penawaran, ketemu. Selanjutnya kita cari harga keseimbangan. Nah harga keseimbangan pakai rumus tadi QD sama dengan QS. Kita ambil fungsinya, QD nya min 20P plus 32.000, QS 25P min 7.000. Kita cari P nya kita pindah ruaskan jadi min 20P min 25P min 7.000 min 32.000. Ini dari mana? Dari pindah ruas ya. 25P pindah ke sini jadi minus, 32.000 pindah ke sini jadi minus juga, sehingga min 45P sama dengan min 39.000, sehingga P nya 866,6 atau kita bulatkan 867. Berarti harga keseimbangannya ketemu, yaitu 867. Kalau sudah ketemu harga keseimbangan, kita cari kuantitasnya. Kita ambil salah satu fungsi, kita pakai yang fungsi ini 25P min 7.000. Kita masukkan harga tadi 25 dikali 867 dikurangi 7.000, sehingga 21.675 dikurangi 7.000 ketemu 14.675, sehingga harga keseimbangannya 867, kuantitasnya 14.675. Selanjutnya kita coba gambar kurvanya. Simpel gambar kurvanya. Nah ini gambar kurvanya. Kita buat kurva keseimbangan terlebih dahulu. Kita cari D nya, kemudian S nya. Ini harga keseimbangannya, E nya kuantitinya di 14.675 dan harganya 867. Baik, itulah 5 soal yang bisa kita bahas kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah ada, nanti saya sertakan di deskripsi. Ada pertanyaan ataupun ada diskusi, silahkan bisa menghubungi saya di link di nomor WhatsApp yang nanti saya sertakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.